Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Reni Rahmawati, perwakilan dari kelompok 3 yang akan membahas mengenai masyarakat multikulturalisme. Nah teman-teman, video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Komunikasi Lintas Budaya dari kelas 4 Public Relation A jurusan Ilmu Komunikasi Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau. Nah teman-teman, di video ini kami akan membahas tuntas mengenai masyarakat multikulturalisme. Pasti teman-teman pada penasaran kan, seperti apa sih masyarakat multikulturalisme itu? Untuk itu, saksikan video ini sampai habis ya. Saya Aini Mustika akan membahas mengenai pengertian dari masyarakat multikulturalisme. Akar kata dari multikulturalisme adalah kebudayaan. Secara etimologis, multikulturalisme dibentuk dari kata multi yang berarti banyak, kultur yang berarti budaya, dan isme yaitu paham. Dalam bahasa Indonesia, multikulturalisme adalah banyak kultur. Multikulturalisme merupakan kepercayaan yang menyatakan bahwa kelompok-kelompok etnik atau budaya dapat hidup berdampingan secara damai yang ditandai oleh kesediaan untuk menghormati budaya lain. Nah, dari beberapa pengertian tentang multikulturalisme, dapat kita simpulkan bahwa secara singkat, multikulturalisme ini adalah sebuah keadaan di mana masyarakat yang terdiri dari beragam perbedaan budaya dapat hidup berdampingan dan memiliki rasa saling menghormati dan menghargai perbedaan yang ada. Yang kedua ialah multikulturalisme akomodatif, di mana masyarakat plural yang memiliki kultur dominan yang membuat penyesuaian dan akomodasi tertentu bagi kebutuhan kultural kaum minoritas. Dan yang ketiga ialah multikulturalisme otonomis, itu masyarakat plural di mana sekelompok-kelompok kultural utama berusaha mewujudkan kesetaraan dalam kebudayaan dominan dan menginginkan kehidupan otonom dalam rangka politik yang kolektif dan bisa diterima. Dan keempat ialah multikulturalisme kritikal atau masyarakat yang interaktif, atau di mana kelompok-kelompok kultural yang tidak terlalu concern dengan kehidupan kultural otonom, tetapi lebih kepada kehidupan kultural kolektif yang mencerminkan dan menegaskan perspektif distintif di antara mereka. Dan yang kelima ialah multikulturalisme kosmopolitan, di mana berusaha menghapus batas-batas kultural sama sekali untuk menciptakan sebuah masyarakat di mana setiap individu itu tidak terikat kepada budaya tertentu atau kepada sebaliknya, mereka secara bebas terlibat terhadap aspek budaya baru atau menyatu. Di mana menurut Azumardi Azra, Indonesia kelihatannya tampak ke dalam multikulturalisme kedua dan keempat, di mana Indonesia pada dasarnya terdapat kultur dominan baik dalam konteks budaya, politik, sains, dan agama. Tetapi pada dasarnya kultur dominan memberikan akomodasi bagi kultur lain untuk mengekspresikan dirinya. Ciri-ciri masyarakat multikultural yaitu yang pertama, mengalami segmentasi dalam kelompok subkebudayaan yang berbeda. Yang kedua, memiliki struktur sosial atas lembaga non-komplementer. Yang ketiga, konsensus di antara para anggota sangatlah berkurang. Yang keempat, integrasi cenderung terjadi karena adanya paksaan. Dan yang kelima, rentan terjadinya konflik atau pertentangan di dalamnya. Fungsi dari masyarakat multikultural adalah sebagai berikut. Yang pertama, melalui hubungan yang harmonis antar masyarakat dapat digali kearifan budaya yang dimiliki oleh setiap budaya. Yang kedua, munculnya rasa penghargaan terhadap budaya lain sehingga muncul sikap toleransi yang merupakan syarat utama dari masyarakat multikultural ini. Yang ketiga, merupakan benteng pertahanan terhadap ancaman yang timbul dari kaum kapital yang cenderung melumpuhkan budaya yang beragam. Yang keempat, multikulturalisme merupakan alat untuk membina dunia yang aman dan sejahtera. Yang kelima, multikulturalisme mengajarkan suatu pandangan bahwa kebenaran itu tidak dimonopoli oleh satu orang atau kelompok manapun, tetapi kebenaran itu ada di mana-mana, tergantung
sudut pandang setiap orang. Jenis-jenis masyarakat multikultural itu ada 5. Yang pertama yaitu multikulturalisme isolasionis. Jenis ini mengacu pada masyarakat di mana berbagai kelompok kultur menjalankan hidup secara otonom dan terlibat di dalam interaksi yang hanya minimal satu sama lain. Yang kedua, multikulturalisme akomodatif, yaitu masyarakat yang memiliki kultur dominan yang membuat penyesuaian dan akomodasi tertentu bagi kebutuhan kultur kaum minoritas. Masyarakat ini merumuskan dan menerapkan undang-undang hukum dan kebutuhan yang sensitif secara kultur dan memberikan kebebasan kepada kaum minoritas untuk mempertahankan dan mengembangkan kebudayaan mereka. Begitupun sebaliknya, kaum minoritas tidak menentang kultur dominan. Multikulturalisme ini diterapkan di beberapa negara di Eropa. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan. Yang ketiga yaitu masyarakat multikultural otonom, yaitu masyarakat plural di mana kelompok-kelompok kultural berusaha untuk menciptakan kesetaraan dengan budaya dominan. Contohnya seperti di negara Indonesia, di mana mayoritas penduduknya menginginkan negara dengan ditegakkannya syariat Islam. Yang keempat yaitu masyarakat multikultural kritikal, yakni masyarakat plural di mana cara pandangnya tidak terlalu fokus dengan kehidupan otonom, tetapi lebih fokus pada kultural kolektif yang sesuai dengan perspektif mereka. Contohnya seperti Gus Dur, mantan Presiden Indonesia, yang mana ia berusaha untuk menegakkan hak-hak kaum Tionghoa untuk merayakan Hari Raya Imlek. Yang kelima atau yang terakhir yaitu masyarakat kosmopolitan, yakni masyarakat plural berusaha untuk menghapuskan batas-batas kultural. Jadi masyarakat mereka bebas untuk menghidupkan dan mengembangkan kehidupan kultural secara pribadi. Contohnya seperti di Amerika Serikat dan Eropa, sudah banyak sekali masyarakat yang diizinkan untuk tinggal dalam satu atap, baik pria maupun wanita tinggal dalam serumah, tidak apa-apa walaupun tidak memiliki ikatan suami istri. Baiklah, itulah penjelasan mengenai jenis-jenis masyarakat multikultural. Oke, di sini saya akan menjelaskan mengenai sifat-sifat masyarakat multikultural. Menurut Pirli van der Burch, ada beberapa sifat yang dimiliki oleh masyarakat multikultural, yaitu pertama adanya segmentasi dalam kelompok subkebudayaan yang berbeda satu sama lainnya. Kemudian yang kedua ada struktur sosialnya terbagi dalam beberapa lembaga yang sifatnya komplementer. Yang ketiga ada kurangnya mengembangkan konsensus di antara anggota terhadap nilai yang bersifat dasar. Yang keempat ada integrasi sosial yang tumbuh karena adanya paksaan atau juga berupa adanya saling ketergantungan dalam bidang ekonomi. Yang terakhir atau yang kelima itu ada dominasi politik yang dilakukan oleh satu kelompok pada kelompok lain. Adapun dampak negatif dari masyarakat multikultural itu sendiri, yakni yang pertama, masyarakat menjadi rentan konflik di mana adanya perbedaan nilai-nilai budaya dan norma yang paling mendasar sulit untuk disesuaikan, apalagi adanya perbedaan masing-masing agama. Yang kedua yaitu munculnya sikap fanatik bahkan ekstrim ketika mendukung suatu kelompok tertentu. Yaitu terdapat politik aliran yang lebih mengutamakan kemajuan suatu kelompok dalam bidang politik itu sendiri. Yang keempat yaitu munculnya sikap primordialisme, yakni memegang teguh suatu hal yang dibawanya dari lahir, seperti tradisi, suatu kepercayaan, kebiasaan, dan lain sebagainya. Yang kelima yaitu munculnya sikap etnosentrisme, yaitu pandangan menurut pada masyarakat dan kebudayaan yang dianutnya, sehingga dapat mengakibatkan merendahkan kelompok lain. Saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu tentang dampak dari masyarakat multikultural. Nah, terdapatnya masyarakat multikultural tentu akan memberikan dampak yang positif maupun yang negatif. Nah, di sini saya akan jelaskan tentang
dampak positif dari masyarakat multikultural. Yang pertama ialah dengan terdapatnya keberagaman budaya, suku, dan yang lainnya tentu tidak sama. Sehingga masyarakat dapat lebih terbuka ketika menjalin hubungan sosial. Lalu yang kedua, dari perbedaan tadi akan memberikan ikatan yang kuat ketika harus menerima kekurangan dari masing-masing kelompok yang ada di dalam masyarakat. Nah, yang ketiga, kita dapat berbagi ilmu pengetahuan dan saling menghargai antara satu budaya dengan budaya lainnya, sehingga menggambarkan apabila perbedaan tersebut bukan menjadi pembatas untuk menjalin suatu hubungan. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan dari dampak positif dari masyarakat multikultural. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Tito Prastomo. Di sini saya sebagai pemateri yang akan mencoba menjelaskan tentang contoh masyarakat multikultural. Sebenarnya apa aja sih contoh-contoh masyarakat multikultural? Untuk contoh masyarakat multikultural sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Apa aja sih? Mari kita simak. Contoh yang pertama, toleransi kehidupan beragama di dalam masyarakat yang dapat mempererat hubungan dan kesatuan dalam bernegara. Yang kedua, saling berbaur antara satu dengan yang lain tanpa memperhatikan latar belakang orang-orang yang memiliki visi dan misi yang sama dengan kita. Lalu contoh lainnya, tidak saling menyinggung kepercayaan yang dianut oleh masyarakat lainnya. Peraturan anti-diskriminasi dalam penggunaan fasilitas publik. Contoh yang berikut merupakan contoh yang sering kita jumpai di dalam kehidupan masyarakat, yaitu saling bergotong royong di setiap hari Minggu untuk menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan. Contoh lainnya, mayoritas umat Islam di Jakarta kurang menghendaki pemimpin non-Islam untuk memimpin daerahnya karena dinilai tidak sesuai dengan ajaran agama Islam. Lalu, contoh lainnya, seseorang yang bekerja di perusahaan orang lain yang mau tidak mau, ia harus mematuhi segala peraturan yang telah ditetapkan. Multikulturalisme bukan hanya dapat menyebabkan dampak positif dalam kehidupan masyarakat, tapi multikulturalisme juga dapat menyebabkan dampak negatif. Contohnya, yang pertama yaitu kejadian di Poso, di mana disebabkan antara konflik agama Islam dan agama Kristen dan faktor-faktor yang menyebabkan konflik itu terjadi dari luar. Lalu, munculnya gerakan separatis Aceh Merdeka dan Papua Merdeka yang ingin memisahkan diri dari negara NKRI. Adanya pelarangan dalam peribadatan akibat dinilai suaranya dapat mengganggu. Selanjutnya, tidak boleh menggunakan pengeras suara ketika mengumandangkan azan. Contoh selanjutnya yaitu, seorang wanita yang bekerja di perusahaan swasta tidak diperbolehkan menggunakan jilbab, dinilai akan mengurangi nilai dari penampilan. Yang terakhir yaitu, tidak menyinggung dari ciri khas dan ras seseorang. Contohnya seperti, tidak memanggil orang dengan sebutan orang negro meskipun kulitnya berwarna gelap. Lalu tidak memanggil orang dengan sebutan Cina meskipun dia memiliki mata yang sipit. Demikianlah video penjelasan mengenai multikulturalisme dari kelompok 3. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Dari yang tidak tahu menjadi tahu mengenai multikulturalisme dan yang tahu menjadi lebih tahu. Kami dari kelompok 3 undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.